Ya, sahabat sekalian, kita sudah ketahui bahwa di kurikulum Merdeka kita diperkenalkan dengan dua jenis asesmen, asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Ya, pada video sebelumnya teman-teman bisa melihat ya di channel ini telah saya mengungkap bagaimana mengenal asesmen formatif dan sumatif di kurikulum Merdeka. Kemudian di aplikasi ini juga di form setiap mapel formatif telah saya buat tutorial bagaimana cara penginputan di formatif. Nah, kali ini kita akan fokus ke asesmen sumatif. Ya, sahabat sekalian, sebelum kita menginput, saya perkenalkan dulu seperti apa asesmen sumatif biar tidak salah praktik nanti. Oke, asesmen sumatif ini asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Ya, jadi untuk memantau ketercapaian dari seluruh TP yang kita ajarkan atau yang murid belajarkan. Nah, asesmen ini dilakukan biasanya pada akhir proses pembelajaran. Ya, atau juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan di setiap akhir TP atau yang dulu kita sebut dengan penilaian harian ya, di akhir tema untuk SD, di akhir KD, beberapa KD digabungkan dalam satu penilaian harian. Nah, sekarang lebih condong disebut dengan asesmen sumatif, yaitu fokusnya ke asesmen of learning, asesmen dari asesmen setelah proses pembelajaran. Nah, desain di sini teman-teman singkatnya seperti ini ya, sasaran asesmen formatif. Nah, desain di aplikasi ini asesmen formatif dijadikan sebagai nilai kuantitatif di laporan pendidikan. Jadi hasil dari sumatif ini akan dikonversi menjadi nilai dan nantinya akan dilaporkan di laporan pendidikan. Oke, kita lihat di cetak rapor. Nah, seperti ini laporan pendidikannya, sahabat sekalian. Ya, hasil dari asesmen formatif akan kita laporkan kepada murid dan orang tuanya di nilai akhir dalam bentuk angka-angka atau yang disebut dengan nilai kuantitatif. Ya. Nah, untuk deskripsi capaian kompetensi deskripsi ini diambil dari hasil asesmen formatif ya. Ini formatif. Sementara nilai akhir dalam bentuk angka diambil dari sumatif. Ya, seperti itu ya. Oke, kita kembali. Nah, teman-teman, karena asesmen sumatif ini endingnya adalah mendapatkan nilai dalam bentuk angka, maka perlu dirancang serapi mungkin dengan berbagai ragam bentuk, berbagai ragam jenis, dan juga instrumen. Ya, diharapkan di sini teman-teman, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan bukan satu-satunya teknik tes atau teknik asesmen yang dipakai. Jadi teman-teman disarankan juga menggunakan teknik-teknik lainnya. Mungkin asesmen sumatif tidak selamanya untuk tes tertulis atau tes lisan atau dalam bentuk penugasan. Nah, bisa juga dalam bentuk produk, project, ya, interview, terus pengamatan, terus juga unjuk kerja, ya, atau juga praktik dan sebagainya. Tergantung arah kemana tujuan pembelajaran dan esensi kompetensi yang mau diarahkan. Nah, sampelnya seperti itu. Oke, kita langsung lihat ya. Di salah satu mapel di sumatif saya contohkan pendidikan Pancasila. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman untuk form asesmen formatif ya. Kalau misalnya posisi seperti ini, teman-teman bisa geser ya. Ya, geser mistarnya ini ke kiri sehingga muncul paling depan. Oke. Di sini teman-teman yang akan muncul di bagian atas ini bukan tujuan pembelajaran ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, ending dari sumatif ini akan mendapat angka-angka atau nilai dari hasil-hasil asesmen ya. Nah, perlu dirancang
silahkan dirancang asesmennya ya sesuai dengan kebutuhan, alokasi waktu yang tersedia, dan juga kematangan kita sebagai pendidik dan juga kesiapan belajar peserta didik kita. Dimana merancangnya ya teman-teman merancang dulu, menetapkan lingkup-lingkup materi yang akan dilakukan di sumatif 1, sumatif 2, 3 dan seterusnya. Nah setelah dirancang silahkan input dulu teman-teman. Ini masih kosong ya, ini masih kosong ya, teman-teman perlu menginput. Apa yang diinput? Kita kembali ke home ya, teman-teman harus menginput di tujuan pembelajaran, masuk di tujuan pembelajaran, pergi ke mapel yang akan kita lingkup materi. Nah, pendidikan Pancasila nih. Oke, kita input di sini. Teman-teman inputnya di sini di sebelah kanan. Oke. Nah, lingkup materi yang ada di mapel Pancasila pada semester 1. Oke. Nah, ini ada 4 TP ya, teman-teman ya. Contoh di sini ada 4 TP. Bisa jadi di sekolah teman-teman lebih dari 4. Oke, karena ini 4, teman-teman perlu melihat lingkup materi dari setiap TP. Nah, di mana bisa melihat lingkup materi? Oke, kita konsisten dengan apa yang telah kita susun dari awal. Teman-teman silahkan dibuka ya, dibuka kembali apa namanya? Analisis ya, dibuka kembali di analisis yang telah teman-teman buat dari administrasi, yaitu analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Contoh sederhana seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah tetapkan lingkup materi ya. Nah, lingkup materi inilah yang akan kita input di aplikasi ya. Sederhananya lingkup materi ini kalau di kurikulum sebelumnya kita sebut dengan materi pokok ya. Oke, next kita kembali ya. Nah, misalnya nih ini adalah menyebutkan simbol dan sila Pancasila. Oke, kita input dulu lingkup materinya, simbol dan sila Pancasila. Oke, itu lingkup materi 1. Ini saya contoh ya, jangan ikut ini, tetap teman-teman komitmen dengan administrasi yang sudah dibuat ya. Kemudian di tujuan kedua menyebutkan hubungan antar simbol dan sila. Nah, ini karena masih sama teman-teman, ini karena masih sama membahas tentang simbol dan sila, maka 2 TP ini ditetapkan satu lingkup materi, yaitu simbol dan sila Pancasila. Nah, pelaksanaan asesmennya pada kategori sumatif berarti bisa kita gabungkan 2 TP ini dilaksanakan dalam satu kali asesmen sumatif. Artinya setelah melewati TP 1, pendidik boleh berpindah ke TP 2 tentang ini ya. Nah, nanti sebelum berpindah ke TP 3, pendidik melaksanakan dulu ya, kita guru melaksanakan dulu asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dari TP 1 dan TP 2 ya. Teknik mengukurnya silahkan fleksibel, bebas, teman-teman boleh memilih jenis tes, jenis praktik ya, jenis produk atau observasi dan sebagainya. Oke, kita sudah dapat satu lingkup materi untuk 2 TP ini ya, untuk 2 TP. Sekarang di TP 3 ya, teman-teman bisa lihat menerapkan aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. TP 4 mengidentifikasi sikap mematuhi aturan. Ini pun masih sama teman-teman, membahas tentang aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan sekolah. Boleh kita pisahkan ya, boleh juga kita gabungkan dalam satu asesmen sumatif ya, walaupun lingkup materinya berbeda ya. Ini aturan, menerapkan aturan, kemudian ini mengidentifikasi sikap mematuhi. Nah, bisa kita laksanakan asesmennya dalam satu sumatif, bisa juga pisah. Nah, karena yang pertama sudah saya praktikkan menggabungkan beberapa TP menjadi satu kali asesmen sumatif. Nah, untuk 3 dan 4 ini saya coba praktik memisahkan. Nah, kita lihat lagi, menerapkan aturan di lingkungan keluarga dan di sekolah. Oke, kita tuliskan
aturan di keluarga dan sekolah. Oke, ini lingkup materi kedua, diambil dari TP ketiga. Nah, TP keempat mengidentifikasi sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan keluarga dan di sekolah. Nah, kita tetapkan lagi lingkup materi, ya, sikap tidak mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Nah, seperti ini ya teman-teman, cara memasukkan lingkup materi. Ya, sekali lagi yang saya praktikkan ini sebagai contoh. Ya, jika teman-teman berkesulitan, silahkan langsung aja buka di administrasi teman-teman sebelumnya, yang sebelumnya teman-teman sudah analisis CP-nya. Ya, di situ ada lingkup materi, silahkan tinggal angkat aja dari analisis CP dan TP-nya. Next, anggap aja udah selesai. Ya, ini syaratnya ya teman-teman ya. Syarat untuk menginput nilai asesmen sumatif di semua mata pelajaran, teman-teman sudah menginput lingkup materi di menu tujuan pembelajaran bagian kanan di sini. Nah, semua mapel diinput begini. Jadi ini bukan TP-nya yang diinput. Yang diinput adalah lingkup materi, materi esensialnya atau materi pokoknya yang kita masukkan di sini. Oke, ketika sudah selesai, maka teman-teman sudah bisa memasukkan hasil belajar peserta didik sumatif di aplikasi ini. Kita masuk, contohkan ke Pancasila. Oke, karena tadi sudah saya input, ini sudah masuk teman-teman ya. Nah, simbol dan sila Pancasila, ini ada penjelasan ya. Lingkup materi adalah bahan kajian muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan CP. Ya, kemudian ini aturan di keluarga yang tadi saya rumuskan, berarti ada 3 kali sumatif. Nah, silahkan teman-teman rancang 3 kali sumatif ini dilaksanakan di minggu keberapa ya. Setelah melewati beberapa TP, silahkan dirancang tekniknya apa, terus instrumennya apa. Nah, bagaimana untuk mengukur ketercapaian murid dari TP yang telah ditetapkan atau kita sebut dengan KKTP, apakah sudah tercapai belum? Nah, kalau belum kita buat apa, dan kalau sudah tercapai kita buat apa? Silakan dirancang ya. Nah, setelah berproses, murid misalnya nih, kita langsung input nilainya. Oke, simbol dan sila Pancasila, karena ini 2 TP yang digabungkan dalam satu lingkup materi dan dilaksanakan dalam satu sumatif. Ya, setelah dianalisis hasilnya didapatkan nilainya adalah 80. Oke. Kemudian di sumatif 2, asesmen sumatif 2 ini dilakukan dari lingkup materi aturan di keluarga dan di sekolah. Nilainya adalah misalnya 89. Kemudian sikap tidak mematuhi aturan di keluarga dan di sekolah, ini misalnya 76. Nah, kita lanjut ke siswa nomor 2. Jadi teman-teman hanya menginput kolom tips sumatif 1, 2, dan 3 saja. Sumatif yang lainnya ini tidak perlu diinput karena memang lingkup materinya hanya 3. Ya, jadi bukan berarti semua kolom putih ini diisi. Ya, tapi isilah sesuai yang muncul di atas ini saja. Seperti itu. Lanjut lagi ke murid berikut. Ya, silahkan ini dilanjutkan sampai semua murid ya terinput ya nilainya. Oke, saya contohkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kembali ke kanan. Ini ada NS ya. NS ini adalah nilai sumatif, didapat dari rata-rata jumlah dari semua sumatif lalu dibagi dengan jumlah sumatif. Nah, dapatnya 82. Nah, sekarang kita lihat lagi di pelaksanaan tes atau pelaksanaan sumatif akhir semester. Nah, yang kita sebut dengan penilaian akhir semester. Ya, oke. Nah, penilaian akhir semester kita bisa lihat di sini ya, ada keterangan sumatif akhir semester adalah pilihan jika Bapak Ibu tidak melaksanakan asesmen sumatif akhir semester, maka kolom ini boleh dikosongkan. Nah, oke. Jadi kalau tidak melaksanakan sumatif akhir semester, teman-teman tidak perlu menginput nilai karena tidak menjadi keharusan
ya. Begitu juga dengan tengah semester ya. Tengah semester juga tidak menjadi satu kebutuhan dan bahkan kita lebih fokus kepada asesmen sumatif yang sudah kita buat ya, atau kita rancang. Jadi bagaimana kalau ada sekolah yang punya asesmen sumatif ya, atau ada sekolah yang tidak melaksanakan asesmen sumatif akhir semester, maka ini dikosongkan. Ya, kalau dilaksanakan, teman-teman laksanakan dalam bentuk apa? Tes atau non tes. Nah, misalnya tes, oke, dimasukkan nilainya 80. Ya, ataukah dua-duanya, ada tes, ada non tes. Nah, 90 misalnya. Nah, ini nilai rata-rata dari asesmen akhir sumatif. Jadi 80 ditambah 90 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini ada 2 nilai, maka didapat nilai akhir semester sumatif akhir semester adalah 85. Nah, ini nilai raportnya teman-teman. Nilai akhirnya adalah 83, didapat dari rata 82 nilai sumatif ya, dengan nilai sumatif akhir semester, maka nilai raportnya adalah 83. Sangat sederhana sekali ya sistem penilaian di kurikulum Merdeka. Nah, oke. Dilanjutkan untuk semua murid. Next, kita kembali. Sekarang kita lihat di laporan pendidikannya teman-teman. Cetak rapot, kita masuk. Ya, kita lihat. Nah, ini siswa atas nama Alvin Yamsehu. Ya, teman bisa lihat pendidikan Pancasila. Ini nilai sumatif tadi. Nilainya adalah 83. Oke, kemudian capaian kompetensinya ini didapat dari nilai formatif ya. Oke, sangat sederhana. Semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.